Assalamualaikum Sobat YT Cah Ngopi. Ceramah perdana Ustadz Hanan Attaqi setelah gabung NU singgung Gus Baha. Pendiri Gerakan Pemuda Hijrah di Bandung, Ustadz Hanan Attaqi resmi gabung NU dan di baiat yang dipimpin oleh Kyai Haji Marzuki Mustamar pada 11 Mei 2023. Setiap organisasi itu ada ikrarnya, karena beliau adalah bagian dari organisasi, maka udah sewajarnya saya berikrar ketika saya ikut kepada beliau, ketika saya mulazamah kepada beliau. Kenapa ada syahadat? Syahadat itu kan kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, para ulama-ulama kita udah biasa syahadat, bukan karena mengislamkan. Kayak misalnya syahadat sebelum khutbah Jumat, itu ada syahadatnya. Bahkan dulu ketika saya akan nikah, sebelum akan nikah itu memang ada syahadatnya. Walaupun bukan sesuatu yang wajib, cuman kayak kebiasaan, dan itu sesuatu yang baik-baik aja, nggak ada yang salah. Jadi bukan mengislamkan. Jadi baiat saya kepada guru saya, baiat saya kepada Dr. Marzuki Mustamar itu bukan pertaubatan, tapi sebuah ikrar setia seorang murid kepada gurunya dan kepada madrasah gurunya. Apa madrasah gurunya? Nahdlatul Ulama, itu madrasah saya sekarang. Itu bagian dari guru saya, sehingga ketika saya mengikuti guru, saya mengikuti madrasahnya, bukan mengikuti hanya sosoknya, tetapi juga mengikuti madrasahnya. Ustadz Hanan Attaqi sangat ingin menjadi murid Kyai Haji Marzuki Mustamar karena UHA kagum dengan keilmuan beliau. Makanya kemarin akhirnya saya karena yakin dan kagum dengan keilmuan Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar, saya bilang saya mau belajar kepada Yai, boleh nggak saya jadi muridnya? Kata beliau, ya silahkan, kalau misalnya berkenan. Beliau nggak maksa, beliau nggak meminta, hanya menawarkan kalau memang berkenan ikut ke madrasah Nahdlatul Ulama, tapi ada ikrarnya supaya kita lebih komitmen. Oh ya siap Yai, bismillah, akhirnya baiat. Nah, kenapa saya menceritakan proses perjalanan hidup saya tentang dari mulai umur 8 tahun ketemu dengan Tengku Abu Putakrung sampai kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya pengen nyampaikan ke teman-teman bahwa perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Dan dari satu guru ke guru yang lain itu adalah bimbingan atau arahan dari guru sebelumnya. Belajar ke sana, akhirnya saya ke sana. Belajar ke sini, akhirnya saya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita seperti itu, Allah membersamai kita. Allah nggak akan ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah membersamai orang-orang yang berjamaah. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah shodiqin, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Maka kita disuruh kunu ma'as-shodiqin, sertailah, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar itu, sehingga Allah juga akan membersamai kalian. UHA juga merekomendasikan bagi teman-teman yang sudah hijrah untuk belajar lebih lanjut kepada para ulama ahlinya, termasuk Gus Baha dan Kyai Haji Marzuki Mustamar. UHA mengagumi Gus Baha dalam ilmu fikih, mantik, dan logika-logika dalam penyampaian kajian. Jadi guru saya banyak, dan saya nggak meninggalkan mereka satupun. Ini semuanya proses sesuai dengan kebutuhan dalam proses perjalanan hidup kita. Karena saya sedang menjalankan program dakwah, kebutuhan saya sekarang adalah saya butuh orang yang bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah melalui program saya, supaya ilmu mereka bukan hanya tentang semangat hijrah, tapi juga selain udah hijrah, mereka juga bisa belajar Islam aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Makanya saya butuh Kyai Marzuki Mustamar untuk pertama mengarahkan saya, mendidik saya juga sebagai murid beliau. Yang kedua adalah menjadi rujukan yang saya bisa arahkan teman-teman, belajarlah ke sini, belajarlah ke sini, supaya teman-teman punya rujukan yang benar. Maka dari itu saya kayak sekarang misalnya saya punya beberapa rekomendasi nih buat teman-teman kalau pengen belajar Islam lebih lanjut. Misalnya bisa aja teman-teman mengambil semangat untuk belajar Islam dari saya, mendengar nasihat dari saya, mendengar booster dari saya untuk kembali kepada Allah, mengenal Allah, mengandalkan Allah, melibatkan Allah. Tapi bagaimana kemudian setelah itu cara mempraktekkan kehidupan yang Allah ridhoi? Belajarlah ke ulama-ulama yang lebih ilmunya dari saya. Misalnya kalau teman-teman pengen belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui oleh para ulama, belajarlah kepada sahabat saya, Ustadz Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Beliau itu doktor akidah filsafat Usuluddin Al-Azhar dengan nilai cum laude. Nggak diragukan lagi keilmuannya. Para ulama Al-Azhar aja memberikan nilai yang terbaik untuk beliau.
sehingga beliau bisa jadi rujukan. Nanti lihat di deskripsi akun beliau di sosial media apa, sehingga kita bisa belajar dari beliau, tanya kepada beliau. Kalau yang di Aceh udah nyantri sama beliau. Kemudian kalau kita pengen belajar tentang fikih misalnya, tentang fikih itu kakak kelas saya itu ada namanya Dr. Awalul Dzikri. Beliau juga dokter dengan ijazah Al-Azhar dengan nilai cum laude, fikihnya fikih perbandingan 4 mazhab. Walaupun beliau sendiri adalah mazhab Syafi'iyah, tapi beliau memahami fikih dengan 4 mazhab. Ada juga di Aceh. Nanti bisa lihat juga di deskripsi Ustadz Dr. Awalul Dzikri. Selain Ustadz Dr. Awalul Dzikri, kalau yang di Pulau Jawa, yang saya rekomendasi dan saya takjub dengan keilmuan mereka tadi adalah Dr. Marzuki Mustamar atau Abah Yai Marzuki Mustamar, guru saya sekarang, murabbi ruhiyahnya saya. Beliau adalah orang yang mengerti tentang fikih lebih baik jauh di atas saya, dan bahkan bukan hanya tentang fikih, juga tentang bagaimana bermanhaj, bagaimana berislam dengan akidah yang lurus, dengan fikih yang benar. Bimbingan beliau itu sangat penting. Teman-teman bisa banyak mengakses kajian ataupun ilmu beliau di sosial media. Yang ada di Malang, silahkan nyantri kepada beliau di Pondok Sabilur Rasyad di Gase misalnya. Atau yang juga saya sangat kagum keilmuan fikih dan usul fikihnya, bahkan mantiknya itu ada Gus Baha, dan semua kita kenal dengan beliau. Gus Baha ini menyampaikan fikih dengan pakai logika-logika yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi melogiskan fikih. Bahkan kadang-kadang beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah konsep usul fikih. Usul fikih itu pola fikir fikih, sedangkan fikih adalah produk pemikirannya. Jadi usul fikih, pola fikir fikih, kemudian ada fatwa fikih adalah produknya. Sehingga beliau kadang-kadang menyampaikan fatwa dengan pola fikir fikih yang beliau ajarkan. Itu luar biasa. Gus Baha itu rujukan fikih, ilmu mantik, usul fikih yang langka di Indonesia. Kita perlu belajar dari beliau. Ada lagi Ustadz Abu Somad, pastinya siapa yang nggak kenal beliau, fikih Syafi'iyah. Kita bisa banyak mengakses ilmu dari mereka. Nah, ini adalah ulama-ulama yang saya rekomendasikan dan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kalau misalnya teman-teman pengen belajar kepada seorang guru, minta dulu arahan dari guru sebelumnya. Sekarang teman-teman belajar dari saya, belajar lewat konten-konten saya. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan arahan belajar kepada siapa lagi setelah ini. Dan menjadi kewajiban murid juga teman-teman untuk mengikuti arahan itu selama apa yang diarahkan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman cara kita belajar. Dan itu dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjadi mufti di usia 15 tahun dan diberikan izin untuk berfatwa. Lalu beliau belajar juga kepada Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau belajar kepada Fudail bin Iyad, ulama Al-Haramain. Beliau belajar ke Yaman, beliau belajar ke Baghdad, beliau belajar ke Mesir. Bahkan beliau di usia 50 tahun masih pergi ke Mesir untuk belajar hadis sampai beliau wafat di Mesir. Artinya dari satu guru ke guru yang lain. Beliau belajar hadis kepada ulama ini, belajar fikih kepada ulama ini, belajar bahasa kepada ulama ini, dan seterusnya. Sampai beliau menjadi seseorang yang menghabiskan umurnya dari satu ulama ke ulama yang lain. Inilah kunu ma'as shodiqin, inilah membersamai orang-orang yang benar.